Hey friends, perkenalkan nama saya Alia Triswani dari kelas 10 MIA 5 SMA Negeri 2 Balige. Kali ini saya akan menguji kepolaran senyawa. Oh ya, tujuannya itu apa ya? Tujuannya itu untuk menyelidiki kepolaran dan kenonpolaran suatu larutan. Polaran senyawa, dan kita sudah menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita perlukan ini yaitu ada 3 buah wadah. Saya menggunakan cup ini. Mungkin kalian bisa menggantinya dengan mangkuk atau bisa menggantinya dengan gelas ya teman-teman. Itu terserah kita sendiri sih. Yang di sini saya sudah memberi label pada setiap wadah agar nantinya lebih mudah membedakan larutan-larutan tersebut ya teman-teman. Kemudian kita juga membutuhkan air ya teman-teman untuk melihat kelarutan dari bahan-bahan praktikum kita. Nah ini nih teman-teman, yang kita perlukan juga itu ada sendok ya teman-teman untuk mengaduk larutan tersebut. Kemudian ini inti dari praktikum kita. Kita akan melihat kelarutan. Yang pertama ada gula, kemudian ada garam, dan yang terakhir ada minyak makan. Sudah memberi label pada setiap wadah. Kita langsung aja ya teman-teman ke prosedur kerjanya ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus menuangkan air ini ke ketiga wadah ini ya teman-teman. Kita akan membaginya sama rata. Harus sama banyak ya teman-teman. Kemudian ini mungkin boleh kita singkirkan aja teman-teman. Kita akan mencoba atau melihat kelarutan dari gula ini teman-teman. Caranya itu kita akan menuangkan gula ini pada wadah yang sudah saya beri label gula, dan pastinya sudah saya isi air ya teman-teman. Kita boleh untuk mengaduknya teman-teman untuk melihat kelarutan, apakah gula tersebut larut dalam air atau tidak. Mungkin tidak untuk terlalu lama ya teman-teman. Setelah kita lihat teman-teman, ternyata gula ini larut loh teman-teman dalam air. Boleh lihat teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba melihat kelarutan garam. Apakah garam ini larut dalam air juga atau tidak? Kita juga harus mengaduknya teman-teman, karena apabila bahan-bahan ini seperti gula dan garam ini tidak kita aduk, dia tidak akan mudah larut atau bersatu dengan air. Dan ternyata garam ini teman-teman larut juga loh teman-teman dalam air. Ternyata sama ya, gula sama garam ya larut ya kan teman-teman dalam air. Dan yang terakhir kita akan melihat teman-teman, apakah minyak ini larut dalam air atau tidak. Kita tuang ya teman-teman. Dan ternyata tidak teman-teman. Ternyata
minyak makan yang kita campurkan ke air itu tidak bisa menyatu dengan air, teman-teman. Langsung terlihat perbedaannya antara air dengan minyak makan ya teman-teman. Yang di atas yang berwarna kekuningan itu minyak makan, dan yang di bawah itu adalah air. Jadi minyak makan dan air itu tidak dapat menyatu ya teman-teman. Oke teman-teman, dari percobaan tadi kita dapat melihat bahwa gula dapat larut dalam air, begitu juga dengan garam, tetapi tidak dengan minyak ya teman-teman. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa larutan gula dan larutan garam itu termasuk senyawa polar loh teman-teman. Sedangkan larutan minyak itu termasuk senyawa non-polar karena dia tidak dapat menyatu dengan air. Itu teman-teman. Dari percobaan tersebut kita mengetahui bahwa senyawa air yang berumus kimiakan H2O merupakan ikatan kovalen polar. Begitu juga dengan larutan gula dengan rumus kimia C6H12O6 merupakan ikatan kovalen polar, dan juga garam dengan rumus kimia NaCl merupakan ikatan kovalen polar. Namun dengan minyak goreng itu termasuk ikatan kovalen non-polar karena minyak goreng tidak dapat larut di dalam air. Sekian ya teman-teman video praktikum dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Alia Triswani dari kelas 10 MIA 5 SMA Negeri 2 Balige mengucapkan terima kasih.